Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membuat lagi sebuah website menggunakan PHP dan juga MySQL. Tapi untuk website kali ini kita nggak membuat dari nol ya, karena kita akan menggunakan sebuah template source dari open source, yaitu template admin LTA. Jadi untuk semacam pendataan barang dan semacamnya yang berkaitan tentang pendataan. Dan untuk bisa mendapatkan template itu, kita bisa search aja di Google Chrome, admin LTA. Ya, seperti ini. Nah, ini adalah tampilan di website tempat admin LTA-nya. Di sini ada juga beberapa template yang berbayar ya. Tapi untuk kali ini kita tidak akan menggunakan yang berbayar, kita akan menggunakan yang gratis. Untuk bisa lihat hasil dari website ini, kita akan lihat dulu di live preview. Nah, ini tampilannya. Tampilan seperti ini. Tampilan dari website kita nanti. Admin LTA-nya. Ini tampilan dashboard yang versi 1. Versi 1. Kemudian tampilan versi 2 atau dark mode-nya, ada juga yang versi 3. Dan di sini juga ada beberapa fitur-fitur yang sudah tersedia di template admin LTA ini. Sini udah ada buat tarifnya, ada grafiknya ya, juga ada bagian tabelnya, dan berbagai hal lainnya yang diperlukan untuk pendataan ini sudah ada di sini. Selanjutnya kita akan coba download template admin LTA-nya ini. Kembali ke halaman utama. Oke, untuk mendownloadnya kita bisa klik bagian menunya ini yang download ini ya. Kita klik. Nah, dia akan mengarahkan kita ke GitHub untuk mendapatkan source code-nya itu. Untuk versinya ini bisa kita coba ganti ke versi 3.2 karena yang versi 4.0 masih agak error ya. Jadi bisa diganti untuk yang bagian rilisnya ini ke versi 3.2. Untuk downloadnya kita bisa scroll ke bawah. Sini ada bagian download, tulisan source code untuk yang zip ini. Bisa klik aja, dia akan otomatis ke download.
Nah, setelah sudah file yang udah kita tadi download bisa kita cut aja, Ctrl X, lalu kita pindahkan ke eh, folder SAM atau di bagian yang PHP-nya. Setelah itu kita buat folder baru untuk menyimpan file yang tadi kita download. Untuk nama foldernya bisa kita isikan saja, bebas terserah kalian. Contoh di sini saya akan isikan kampus. Lalu kita taruh file yang sudah kita download di dalam folder kampus ini. Tunggu sebentar. Sambil menunggu kita bisa coba aktifkan dulu, nyalain dulu untuk Apache-nya di bagian di aplikasi SAM-nya. Ya ini ya. Bagian sini kita bisa start dulu sampai hijau gini, habis itu bisa tutup aja. Nah, sudah kita bisa ekstrak dulu untuk yang file yang tadi download ya. Ekstrak here. Selanjutnya kita akan coba buka untuk website ini di browser. Kita bisa ketikkan localhost / nama folder yang tadi kita buat. Yaitu untuk contoh di sini si kampus. Setelah itu kita bisa klik bagian file bawah ini lagi. Nah, dia akan mengarah ke website yang admin LTI tadi yang kita download. Ya, tampilan akan seperti ini, sama seperti yang di tampilan live preview tadi. Tapi untuk awal-awal ini biasanya kan kalau masuk ke website itu harus ada yang namanya autentikasi dulu ya, semacam eh, tampilan untuk halaman login. Nah, di sini belum ada untuk halaman loginnya. Jadi untuk eh, di step selanjutnya kita akan membuat untuk bagian halaman loginnya terlebih dahulu. Nah, selanjutnya kita akan coba cari untuk bagian menu halaman loginnya. Kita akan coba cari di bagian menunya ini untuk loginnya. Nah, ini ya. Untuk halaman loginnya, ini untuk yang login versi satunya, tampilannya seperti ini. Dan ada dua versi. Untuk yang versi yang kedua, tampilannya dia seperti ini. Nah, kita akan pakai yang versi kedua aja. Nah, sebelum itu kita coba lihat dulu di sini untuk si file loginnya ini, itu dia berada di mana. Itu dia ada di bagian dalam directory admin LTE pages example. Nah, kita akan coba pindahkan file login versi 2 ini ke depan atau di bagian directory yang admin LTE ini.
Kita coba pindahkan di bagian pages, sampel, kita cari untuk login versi 2. Nah ini ya, ini kita bisa coba salin, copy, lalu kita akan pindahkan ke directory sini, di bagian sini aja, depan sini, setelah itu kita akan coba ganti untuk namanya ini, karena kalau kita masih seperti ini namanya, dia tidak akan langsung direct, ke halaman loginnya, sehingga kita harus mengganti dulu untuk namanya, ganti namanya dulu untuk login ini. Karena kita menggunakan PHP, jadi kita ganti untuk namanya ini jadi index.php seperti ini. Setelah itu kita coba lihat lagi ya, untuk refresh. Nah, dia udah direct ke halaman loginnya, tapi tampilannya masih seperti ini, masih yang angkanya doang ya. Jadi untuk stylingnya dia belum ada, karena direktorinya itu telah kita pindahkan, sehingga link bootstrap itu dia terputus, dia tersambung dengan file ini. Jadi sekarang kita akan coba untuk menyambungkan lagi. Kita akan menyambungkan lagi untuk filenya ya, link CSS-nya atau link bootstrap-nya. Caranya kita bisa masuk ke text editor dari filenya ini. Bisa klik kali aja. Text editornya saya pakai yang VS Code ya. Nah, di sini kita bisa lihat untuk bagian sini ya. Dia menggunakan link CSS di sini. Tapi bagian depan sini dia masih belum ada ya. Jadi selanjutnya kita coba pindahkan terlebih dahulu untuk yang bagian sininya ya, filenya ini. Kita akan pindahkan semuanya ke bagian sini aja ya, ke sini. Itu untuk yang admin LTA ini, folder ini bisa kita hapus saja. Nah, untuk yang folder admin LTA yang depannya ini bisa kita ganti namanya. Kita ganti namanya jadi app aja ya, seperti ini. Nah, karena ini nama folder dia app, jadi untuk bagian sininya kita akan ubah atau isikan jadi app depan sini agar bisa tersambung ke CSS link bootstrapnya, karena link bootstrap itu berada di dalam folder app tadi app. Sehingga kita akan isikan untuk bagian depannya ini directory yang ada isi untuk link bootstrapnya, dan nanti tiga-tiganya. Itu kita bisa Ctrl save,
Lalu kita akan coba lihat lagi bagian sini. Kita akan refresh dulu. Nah, dia akan berubah tampilannya ya. Jadi seperti ini. Alias limbu Stripe tadi telah tersambung. Jadi dia bisa sudah ada untuk stylingnya, styling dari bootstrapnya. Nah, karena ini kita belum setting apa-apa ya. Ketika kita ketik sini app dia bisa langsung masuk dalam sini. Nah, gimana caranya kita setting terlebih dahulu agar dia masuk ke itu harus melalui autentikasi lewat halaman login ya. Jadi untuk tahap selanjutnya kita akan coba untuk mengkondisikan di bagian halaman loginnya ini ya untuk emailnya, passwordnya, sehingga setelah email dan password itu benar, lalu kita klik sign in di sini, dia akan masuk ke dalam dashboardnya. Sehingga kita harus mengkondisikan dulu autentikasi untuk di database-nya. Kita akan lakukan itu di video selanjutnya.